Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda tahu nggak apa itu? Tidak tahu. Oke, perubahan wujud benda itu adalah perubahan dari suatu bentuk benda ke bentuk yang lainnya. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Yang pertama itu seperti es batu, itu dia mencair. Nah, itu dia yang dinamakan tentang perubahan wujud benda. Oke. Sekarang, nah ini. Ada yang tahu wujud benda padat? Ada Kursi. meja, Ya, benar. batako. Apa? Batako. Masako. Batako. Batako. Oh iya. Benar. Apa lagi? Yang padat? Es batu, Bu. Ya, benar. Es batu yang masih padat ya? Masih beku. Yang beku. Oke, benar. Kalau mencair, ada yang tahu? Air. Es batu. Benar. Es Es batu. Oke, Oh. es batu yang mencair ya? Iya. Oh, ya. Apa lagi yang cair? Kecap. Oli, Bu. Kecap. Kecap. Iya, benar. Minyak juga. Oli juga. Minyak juga. Sirup. Sirup juga. Ya, benar. Kalau yang gas? Iya. Ayo, gas apa? Gas. Kalau itu yang kayak Apa lagi? Apa yang itu yang Oh. di dalam tabung-tabung itu yang untuk memasak. Tabungan. Ah. Oke, tabung gas. Terus sendawa juga itu gas. Iya, Gas benar. dalam perut. Apa lagi? LPG katanya. Ya, itu benar itu. Pelampung yang di kompak. Oh iya, anginnya ya. Iya. Anginnya. Oke, balon juga termasuk ya. Nah, Iya. ini sifat-sifatnya ya. Sekarang kita akan mengetahui sifat-sifatnya. Oke, sebelum kita masuk ke sini. Nah, ini punya media pembelajarannya ya. Kan dari ini apa namanya? Benda apa? Benda padat. Benda padat. Kayak ini benda apa? Cair. Yang ini? Gas. Ini semuanya kalian ini kayak begini ya. Kan pertama kalian tuh punya es batu. Iya. Kalian taruh di wadah ini. Lama-lama dia jadi apa? Mencair. Air. Oh iya, lama jadi air kan? Nah, mencair kan? Itu yang disebut namanya mencair. Oke, terus kalian punya air satu gelas nih. Kalian taruh di luar ruangan. Nanti itu jadinya habis tidak airnya? Atau berkurang tidak airnya? Tidak tahu itu. Kan kalian punya air ya kan? Nah, terus kalian simpan di luar. Kalian jemur tuh pakai matahari. Oh. Nah, dia tuh mencair enggak itu? Tidak mencair. Dia mencair. Dia mengalir panas enggak? Dia berkurang enggak? Berkurang. Dia panas terus Iya, menguap. Bu. Ya, namanya itu tadi betul ada di sini apa namanya? Ada Sri? Menguap. Menguap. Benar itu namanya menguap. Jadi kalau yang dari cair ke Menguap. air terus dia habis airnya berarti namanya menguap. Menguap. Oke. Sekarang kita pindah ke sifat-sifatnya ya. Kita sebelum itu harus ketahui apa sih sifat-sifatnya itu biar nanti bisa bedakan yang benda padat itu yang mana, terus benda cair itu mana, terus benda gas itu yang seperti apa. Nah, coba membantu ibu membaca. Saya Ibu. Oke, silakan. Sifat-sifat benda padat. Bentuk tetap, tidak mudah berubah wujud. Contohnya seperti batu dan besi. Oke, benar tepat sekali. Apa dulu untuk ada sini? Ini contoh ya. Ini kursi. Benda padat. Dia wujudnya dia tidak mudah berubah wujud kan? Ibu kasih begini, bentuknya tetap Sama. Ibu kasih begini, Masih kursi. masih kursi. Benar sekali. Itu yang dinamakan benda padat. Terus dia tidak, itu tetap tidak berubah wujud. Oke, sekarang contohnya itu seperti batu, besi, bisa kursi, meja atau yang lain-lain. Pokoknya yang benda itu bentukannya padat. Nah, terus ini benda cair.
Ada yang mau bantu bacakan? Saya Saya dulu. dulu. Oke, Afri dulu. Nanti dia anak rusak. Sifat-sifat benda cair yang pertama, bentuk menyesuaikan wadah. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Contohnya? Contohnya air, minyak. Dan Oke. minyak. Ibu cari dulu yang bisa di. Nah, ini kita buktikan ya. Tadi apa namanya? Contohnya? Air. Air kan? Ibu punya air. Airnya ini air teh ya. Adik-adik. Pertama, dia menyesuaikan wadahnya. Lihat ini. Wadahnya kan seperti ini. Ya. Nah, ibu tong sini. Dia ikuti wadah yang sini kan? Ya. Nah, terus mengalir dari tempat ini ke rendah. Benar sekali. Lihat ini. Aduh, kurang besar. Ini kan? Ya. Lebih tinggi kan? Ya. Ibu alirkan ke sini. Itu yang disebut mengalir dari tempat ini ke tempat rendah. Air itu sifatnya kalau kalian dari tempat ini bisa kena lantai karena dia bisa mengalir. Sedangkan tadi benda padat tidak. Setelah kita kasih begini, kita bentuknya seperti itu. Oke. Selanjutnya, nih, benda gas. Oke, Nak Rosa, silakan. Sifat-sifat benda gas, bentuk dan volume menyesuaikan wadah tekanan ke segala arah. Contohnya itu udara dan uap air. Ya, sebenarnya kalian tuh di sekitar kita ini banyak gasnya, tapi kita tidak rasa. Nah, itu bentuknya itu menyesuaikan wadah, sama seperti air tadi, cuman ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Contoh ini udara ini kan tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Terus dia itu bisa ke mana-mana karena udara itu ringan. Nah, sekarang kita pelajari macam-macam perubahan wujud benda. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang mencair. Mencair itu apa? Ada yang tahu? Caranya tahu. Oke, Es batu yang padat dia jadi air. jadi air. Oke, benar. Ada lagi. Oke, itu salah satunya ya. Terus ada lilin yang meleleh karena dinyalakan, itu juga merupakan mencair. Nah, kalau di sini nih ibu punya materi itu mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat menjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Benar itu anak-anak? Contohnya itu, nih, kalau kalian kasih api di atasnya lilin atau kalian nyalakan itu lilin pakai api, kan lama-lama dia mencair. Oke, itu yang dinamakan mencair. Terus ini membeku. Membeku itu dari yang tadinya air ini kalian taruh di freezer, kulkas, itu lama-lama akan membeku. Itu yang disebut namanya membeku. Terus ini menguap. Air yang tadi ibu kasih tahu ya kan, ketika kalian taruh ini di luar dan kalian tinggal selama beberapa jam dan dia terkena oleh sinar matahari, maka dia akan menguap, kemudian mengembun. Nah, mengembun itu perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi air. Contohnya itu, ya itu embun di pagi hari. Embun pagi hari itu kan sebenarnya gas dingin. Dia terkena oleh tumbuhan-tumbuhan, terkena tiba-tiba lama-lama air dingin itu, angin dingin itu menjadi air. Terus menyublim itu adalah perubahan wujud benda yang tadinya dari panas ke bentuk gas. Nah, contohnya itu apa? Kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-lama akan hilang. Oke, kapur barus benar ya. Atau enggak itu contoh lainnya itu adalah tawas. Tawas itu kalau kalian lama-lama di ruangan yang penuh angin, itu lama-lama akan mengecil bentuknya. Yang tadi sebesar ini
Jangan lama-lama langsung jadi sebelum. Tapi itu butuh waktu ya. Ya Bu. Ya Bu. Kemudian mengkristal. Kristal ini dari wujud gas ke wujud padat. Contohnya itu perubahan uap menjadi salju. Contohnya itu kalau kalian lihat lagi itu di freezer yang freezer bagian atas itu biasanya ada Es batu kayak kristalnya kan. Nah itu yang dinamakan dengan mengkristal. Oke, materi yang ini sampai sini ibu punya lembar kerja lanjut atau intinya ada KPD yang kalian harus kerjakan. Oke, ibu tak kerja lagi ya. Oke, ibu kasih waktu 2 menit. Oke, sudah? Ada yang sudah? Sudah Bu. Oke, silakan maju. Oke, sambil menunggu temannya, silakan kerja dulu ya. Nah, Desi. Saya dari kelompok 1. Di sini soalnya saya sebutkan 2 contoh dari perubahan wujud padat ke cair. Yang pertama itu es batu, nanti berubah menjadi air. Oh, oke, itu benar ya. Iya Bu. Yang kedua lilin. Lilin, Lilin nanti akan mencair. lilinnya diapakan? Dibakar Bu. Oh iya, Dibakar. kalau mencair. Oke, Dibakar. tepuk tangan dulu ya, Kak Desi. Yeay. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga. Oke, Nafri, silakan. Perwakilan kelompok kedua. Baik, di sini saya menjawab pertanyaannya. Sebutkan 5 contoh dari perubahan wujud cair ke gas. Yang pertama, air yang mendidih. Yang kedua, keringat yang menguap. Keringat yang menguap. Oh iya, itu termasuk. Yang ketiga, penjemuran pakaian. Ya. Keempat, bensin yang menguap. Oh iya, Dan benar yang itu. kelima, proses pembuatan garam. Oke, itu benar semua ya. Oke, terima kasih banyak Nafri. Oke, sekarang cukup sekian dari pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.